Nah teman-teman, itu tadi sedikit perbedaan antara mesin cuci satu tabung, top loading, front loading, dan maupun mesin cuci dua tabung twin tap ya teman-teman. Setelah melihat video ini, kira-kira mesin cuci mana nih yang kalian pengen beli? Apakah kalian pengen membeli mesin cuci dua tabung twin tap seperti ini, mesin cuci top loading satu tabung yang bisa dibuka dari atas, atau mesin cuci front loading nih yang bisa dibuka dari depan? Halo guys, selamat datang kembali di channel Electronic Review, tentunya bareng lagi dengan saya Ersa. Oke, pada kesempatan kali ini teman-teman, sedikit saya ingin menjelaskan ke teman-teman semua tentang apa sih bedanya mesin cuci satu tabung dengan mesin cuci dua tabung. Ada beberapa perbedaan yang mungkin teman-teman semua belum tahu, ataupun juga mungkin teman-teman belum jelas tentang perbedaan-perbedaan yang berada pada mesin cuci satu tabung dan dua tabung. Oke, langsung aja kita bahas untuk perbedaan-perbedaannya ya teman-teman. Yang pertama adalah dari segi harga atau price. Untuk harga dari mesin cuci dua tabung adalah harga yang paling ekonomis atau terkesan lebih murah atau paling murah, karena untuk harganya adalah kisaran 1,2 jutaan rupiah dari yang paling kecil yaitu dengan kapasitas 6 kg. Kemudian untuk mesin cuci 2 tabung 7 kilo untuk range harga kisaran 1,5 jutaan rupiah, 8 kilonya sekitar 1,8 sampai 2 jutaan rupiah. Nah, untuk harganya tersebut nanti juga tergantung dari semakin besar kapasitasnya, dan juga nanti juga tergantung dari kokoh enggaknya materialnya ya teman-teman. Jadi semakin kapasitasnya besar dan materialnya semakin kokoh, nanti juga harganya semakin mahal biasanya. Kemudian untuk mesin cuci satu tabung top loading atau bukaan atas, untuk range harganya adalah kisaran sekitar 2,3 jutaan ke atas ya, tergantung juga dari kapasitas dan materialnya dan juga teknologi yang digunakan mesin cuci tersebut. Semakin kapasitas besar dan materialnya juga semakin bagus, maka harganya juga nanti akan semakin mahal. Apalagi kalau mesin cucinya juga sudah inverter atau hemat daya listrik. Untuk kisaran harganya yang mesin cuci inverter bisa mencapai 1,5 kali lipatnya mesin cuci yang standar. Sebagai contoh, katakanlah ada mesin cuci standar 7 kilo top loading, harganya adalah sekitar 2,9 juta, maka yang di inverter itu bisa nyampe harga 3,5 juta sampai 4 juta rupiah. Sama halnya dengan mesin cuci satu tabung front loading atau bukaan depan, untuk range harganya kisaran harga sekitar 3,5 jutaan rupiah ya. Untuk harga yang 3,5 jutaan rupiah itu untuk kapasitasnya yang paling kecil biasanya 6 atau 7 kilo, dan harganya juga bervariasi sama seperti dengan mesin cuci satu tabung yang bukaan atas. Jadi nanti semakin materialnya semakin bagus, kapasitasnya juga semakin besar, desain dan teknologinya juga semakin bagus, nanti harga juga akan menyesuaikan dan biasanya juga akan lebih mahal untuk harganya. Oke, lanjut yang kedua, yaitu adalah dari segi konsumsi air. Oke, pada mesin cuci dua tabung, untuk airnya biasanya cenderung akan lebih banyak ya. Hal ini biasanya dikarenakan untuk mesin cuci ini yang dua tabung ini, untuk airnya biasanya kita sering isi manual, bisa dengan ember ataupun mungkin kita bisa pakai dengan selang air ya. Belum ada otomatisnya untuk mengira-ira kebutuhan airnya saat digunakan untuk mencuci. Jadi biasanya bagi yang mencuci akan cenderung mengambil air yang banyak saat mencuci supaya cuciannya lebih bersih. Jadi kita nggak bisa mengira-ira seberapa banyak ya kebutuhan air yang diperlukan, sehingga mungkin akan nanti cenderung lebih boros seperti ini. Sedangkan untuk mesin cuci yang satu tabung, baik top loading ataupun mungkin juga front loading, untuk konsumsi airnya akan jauh lebih sedikit. Hal ini dikarenakan karena mesin cuci model ini sudah ada katup keran otomatisnya ya di dalam mesin cucinya, sehingga kalau airnya sudah sesuai dengan program yang kita pilih untuk mencuci, maka untuk keran atau katup airnya itu akan membuka dan menutup secara otomatis ya, sehingga kita tidak perlu repot-repot mengira-ira banyaknya air yang kita perlukan saat mencuci pakaian. Jadi saat mencuci dengan menggunakan mesin cuci satu tabung, untuk keran air dari sumbernya langsung di on kan aja. Jadi nanti sewaktu-waktu ketika mesin cucinya membutuhkan air, nanti akan otomatis mengambil airnya secara otomatis ya, nanti akan membuka sendiri untuk katupnya, kemudian akan menutup secara otomatis juga.
Kemudian yang ketiga adalah dari segi pencucian dan pengeringannya. Untuk pencucian pada mesin cuci 2 tabung berbeda dengan mesin cuci yang 1 tabung ya teman-teman. Yang mana yang kalau mesin cuci 1 tabung itu sekali panelnya dipencet tombol on kemudian start langsung mencuci otomatis, kemudian langsung pengiringan juga otomatis. Kalau di mesin cuci 2 tabung ini untuk pencuciannya itu di tabung yang lebih besar. Ada 2 tabung, yang 1 tabung itu yang lebih besar itu untuk nyuci dan yang kecil ini untuk spin atau pengeringan. Panel di mesin cuci 2 tabung itu sangat simpel ya, cuman ada 3 knob. Pertama ada knob cuci, kemudian ada knob untuk mode cuci dan membuang air, kemudian ada knob untuk spinner atau pengeringan. Ketika akan digunakan untuk mencuci atau spinner, maka untuk knobnya ini bisa kita putar searah jarum jam sesuai dengan berapa lama waktu yang pengen kita gunakan untuk menjalankan program pencucian ataupun pengeringannya. Untuk mempercepat proses pencucian ataupun pengeringan, maka kedua tabungnya ini kita bisa jalankan bareng ya untuk pengoperasiannya. Jadi nggak harus nunggu selesai untuk mencuci dulu baru kita pindah di tabung yang untuk spinner. Jadi kita bisa langsung gunakan keduanya ya. Jadi satu buat nyuci dan yang satu langsung kita gunakan buat spinner. Di mesin cuci 1 tabung top loading untuk proses pencuciannya sangatlah praktis. Sebenarnya sudah ada default programnya ketika kita pengen mencuci pakaian dengan menggunakan mesin cuci 1 tabung ini ya. Tinggal kita on kan, kemudian kita masukkan pakaiannya, kemudian kita start, udah nanti akan menjalankan default programnya cuci normal, kemudian bilas, kemudian peras ya. Jadi nanti untuk waktu tempuhnya itu sekitar 45 menitan ya untuk cuci normalnya. Kemudian kalau kita pengen mencuci pakaian atau kain yang berat-berat seperti handuk, spray, selimut ataupun mungkin juga bed cover, nanti ada modenya sendiri ya yang kita bisa gunakan atau kita bisa set untuk mencuci pakaian-pakaian tersebut. Ketika kita memilih modenya, nanti biasanya level air dan waktu tempuh mencucinya juga akan diset otomatis menyesuaikan programnya ya. Jadi nanti bisa lebih cepat ataupun mungkin juga nanti lebih lama. Apalagi nanti kalau mode rendamnya di on kan, nanti juga bisa berjam-jam juga untuk melakukan proses perendaman dan pencucian. Sedangkan di mesin cuci front loading hampir sama dengan mesin cuci top loading untuk program pencuciannya. Bedanya di mesin cuci front loading ini bisa mencuci dengan menggunakan air yang panas ya teman-teman. Di dalam mesin cuci front loading ini di dalamnya ada heater yang digunakan untuk memanaskan air ya. Dan untuk panas airnya nanti menyesuaikan juga dengan mode yang sedang kita jalankan saat mencuci. Untuk daya pada mesin cuci front loading, apabila kita menggunakan heaternya, maka untuk dayanya nanti akan jauh lebih besar, bisa sampai 800, 1000, 1500 ataupun mungkin bahkan 2000 watt ya. Jadi tergantung dari panasnya air juga nanti untuk daya yang digunakan. Keuntungan mencuci dengan menggunakan front loading ini adalah di penggunaan airnya akan jauh lebih sedikit, dikarenakan apabila kita mencuci dengan front loading kemudian heaternya dipakai, maka untuk pencuciannya dengan menggunakan air panas itu akan jauh lebih bersih dan lebih maksimal. Jadi mencuci dengan menggunakan air panas itu sangat efektif untuk mengangkat kotoran ataupun mungkin noda yang membandel pada serat kainnya. Untuk program pencuciannya ini bisa diset sekitar 45 menitan dan juga bisa diset sampai dengan 2 jam ya. Panelnya juga bermacam-macam modenya ya yang bisa kita gunakan di mesin cuci 1 tabung, baik itu mesin cuci 1 tabung front loading ataupun mungkin juga 1 tabung top loading ya, dibandingkan dengan yang 2 tabung. Tapi tidaklah rumit apabila kita salah programnya, salah memasukkan program, kita bisa matikan mesin cuci, kemudian kita on kan kembali untuk memulai mengeset programnya lagi.
Jadi bedanya antara mesin cuci satu tabung dengan mesin cuci dua tabung adalah di ribet enggaknya sih sebenarnya. Kalau dua tabung, kalau mau spin atau mengeringkan harus dipindah-pindah ke tabung yang satunya yang lebih kecil. Kalau yang satu tabung tinggal kita pilih program cuci, kita on kan, start, udah langsung cuci, bilas, peras secara otomatis. Next, kemudian yang keempat adalah servis dan garansinya. Untuk mesin cuci dua tabung, dari segi kerusakan biasanya untuk biaya penggantian spare partnya jauh lebih murah dan mudah. Tanpa teknisi pun biasanya kita bisa dengan mudah untuk mengganti spare partnya yang rusak, karena untuk mesinnya pemasangannya lumayan simpel dibandingkan dengan mesin cuci yang satu tabung. Untuk garansinya ini rata-rata 1 tahun ya, dan motornya juga 1 tahun. Namun ada juga beberapa brand yang garansi motornya bisa sampai 3 sampai dengan 5 tahun. Kemudian di mesin cuci satu tabung, apabila terjadi kerusakan, biasanya untuk harga spare partnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan mesin cuci yang dua tabung. Karena dari segi pengoperasiannya juga udah otomatis, maka untuk panelnya tersebut apabila error dan nggak bisa diperbaiki harus diganti dengan unit panel yang baru. Dan untuk harga panelnya lumayan mahal ya, rata-rata paling murah itu kalau nggak salah sekitar 500 ribuan. Belum dari harga beltnya juga kalau misal rusak, motor dan sensor-sensornya yang lain ya. Kemudian untuk mesin cuci yang inverter, untuk harga spare partnya apabila rusak jauh lebih mahal lagi ya teman-teman, karena juga teknologinya lebih canggih ya. Yang inverter ini bisa menghemat daya listrik sekitar kurang lebih 35% dari mesin cuci biasa. Tentunya apabila terjadi kerusakan juga biaya untuk memperbaikinya itu jauh lebih mahal. Dari segi garansi hampir sama sih dengan mesin cuci yang dua tabung. Untuk servis spare partnya adalah 1 tahun. Untuk garansi motornya adalah 5 tahun kalau untuk mesin cuci satu tabung. Dan yang untuk mesin cuci inverter itu biasanya untuk garansi motornya adalah 10 tahun garansi. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review singkat saya tentang apa sih bedanya mesin cuci satu tabung dengan mesin cuci dua tabung. Sebenarnya masih banyak lagi sih bedanya antara mesin cuci satu tabung dan dua tabung secara spesifik dan lebih detailnya lagi. Tapi saya ambil secara garis besarnya aja ya. Buat teman-teman yang pengen melengkapi review saya, silahkan, nggak apa-apa, langsung aja isi kolom komentar di bawah ini agar nantinya teman-teman yang pengen membeli mesin cuci bisa paham secara detail dan bisa memilih mesin cuci mana sih yang pengen mereka beli. Oke teman-teman, sekiranya itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa buat subscribe channel ini dan sampai jumpa kembali di channel Electronic Review selanjutnya.